Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 2 resep olahan ikan tongkol. Ini rasanya tidak kalah enak dengan yang olahan ikan tenggiri, tapi bisa jadi lebih ekonomis. Dan tentunya ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung saja ke resep yang pertama. Saya akan berbagi resep siomay atau bakso tahu ya kalau di Sunda bilang. Ini lebih ekonomis karena memakai ikan tongkol tapi rasanya juara banget. Ikannya kerasa banget, sama sekali tidak bau anyir tapi bau ikan ya. Enak banget, pokoknya tidak kalah dengan bakso tahu atau siomay ikan tenggiri. Untuk proses pembuatannya, teman-teman lihat saja videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita haluskan 5 siung bawang putih dan 2 sendok teh garam. Lalu tambahkan juga lada bubuk atau bisa menggunakan lada biji juga ya karena ini mau diulek. Tambahkan juga kaldu jamur 2 sendok teh. Lalu gula pasir 3 sendok teh. Lalu kita ulek ditumbuk sampai benar-benar halus. Teman-teman juga boleh menggunakan blender atau chopper, tapi saran saya lebih baik diulek karena bawang putih itu kalau mau dimasak harus ada ulekannya ya, harus ada geprekannya biar zat-zat yang berkhasiatnya keluar dan aromanya juga jadi lebih enak, lebih keluar ya. Beda dengan di blender. Kalau di blender kayak yang dicincang gitu ya, tanpa proses geprek atau ulek. Nah, lalu kita masukkan 350 gram ikan tongkolnya ke dalam blender. Lalu tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga es batu 3 buah seperti ini ya. Lalu tambahkan bumbu-bumbu yang sudah kita ulek tadi. Lalu kita siapkan air 1 gelas penuh ya, ini kurang lebih 220 ml air yang sudah ditambah es batu ya teman-teman. Ini karena sudah ditakar, kita bisa masukkan dan sedikit demi sedikit dulu ya. Ulekannya juga saya beri air ya, sayang masih ada yang nempel-nempel. Lalu kita blender. Kalau dirasa susah yang blendernya, tambahkan lagi airnya. Penambahan airnya sedikit demi sedikit dulu karena ini takutnya kelembekan ya. Tapi ini setelah saya coba dengan takaran ikan segitu, airnya 220 ml ditambah es batu yang tadi itu semuanya kepake ya teman-teman. Dimasukkan saja semuanya, lalu kita blender kembali sampai teksturnya itu lembut ya. Jadi gampang untuk di blendernya dan nanti dicampur dengan tepungnya. Nah, udah seperti ini teksturnya. Kita siapkan ini bahan rahasianya, 1 buah labu siam. Fungsi penambahan labu ini biar nantinya hasil dari siomay atau bakso tahunya tidak kering ya. Kan biasanya kalau setelah dingin suka kering ya bagian luar yang tidak dibungkus tahu atau tidak dibungkus kulit pangsitnya. Kalau ada penambahan labu seperti ini, nanti siomaynya tetap lembut ya teman-teman. Jadi kuncinya di sini. Karena labu siam ini mengandung banyak air ya, jadi bisa menyimpan air ya, jadi kelembabannya terjaga, tidak kering. Nah, setelah kita parut, bisa dengan parutan yang besar-besar saja seperti ini. Kita peras dulu ya, jadi tidak terlalu banyak airnya. Diperas, kelebihan airnya kita buang saja. Jadi yang kita gunakan itu labunya ya, tidak bersama airnya. Kalau dengan airnya itu nantinya bakalan tambah banyak ya adonannya.
Takutnya jadi susah dibentuk nantinya. Nah, udah seperti ini. Tinggal kita masukkan ke blender yang sudah berisi adonan ikan tadi. Kita aduk dulu manual seperti ini sebelum di blender ya, biar lebih mudah ngeblendernya. Kalau teman-teman punya chopper itu bakalan lebih mempermudah kerja ya. Karena saya tidak punya, jadi menggunakan blender saja yang ada ya. Nah, ini setelah selesai di blender, kita masukkan ke dalam wadah. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini saya sengaja dikeluarkannya lewat bawah ya, biar tidak banyak adonan yang nempel-nempel ke blendernya. Jadi langsung saja ke bawahnya. Dan yang bagian bawah blendernya juga kita bersihkan ya sayang. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan daun bawang. Ini bisa menyesuaikan ya, saya gunakan satu helai gitu daun bawangnya. Kalau teman-teman mau bisa ditambahkan juga. Lalu kita tambahkan 50 gram tepung maizena. Ini juga untuk melembutkan ya teman-teman. Lalu tambahkan dengan minyak ya, 1 sendok makan minyak, biar nanti hasilnya juga lebih glowing ya, dan tidak nempel-nempel juga ya. Lalu tambahkan 300 gram tepung tapioka atau tepung aci kalau orang Sunda bilang. Kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata, tidak ada tepung yang tertinggal ya. Ini tadi sebagian saya masukkan dan ini sebagiannya lagi ya. Pokoknya totalnya itu 300 gram tepung tapioka ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata. Boleh juga teman-teman tambahkan minyak-minyak ya. Ini saya tambahkan minyak wijen biar rasanya lebih enak. Sebanyak 2 sendok makan. Kalau teman-teman ada juga bisa tambahkan kecap asin atau kecap ikan. Saya juga tambahkan saus tiram ya teman-teman, agar rasanya itu lebih enak, lebih berasa ya. Dan ini dijamin kerasa banget ya ikannya, meskipun pakai ikan tongkol, tapi ini rasanya enak banget ya teman-teman. Adonannya sudah siap, tinggal kita siapkan untuk topping-toppingnya. Ini ada tahu, boleh menggunakan tahu putih ya teman-teman, biar sama seperti yang mang jualan gitu. Karena tidak ada, saya gunakan saja yang ada. Ini ada tahu kuning, kita buang dalamnya. Lalu tahu coklat juga ya, ini tidak usah dibuang karena ini udah bolong di tengahnya. Kita juga siapkan kol. Kolnya kita buka-buka dulu ya, jadi lembaran seperti ini biar nanti bisa digulung ya. Jadi ini tampilannya semuanya menyerupai mang jualan gitu ya teman-teman. Teman-teman juga boleh berkreasi dengan selera sendiri ya teman-teman. Nah, ini kolnya kita rebus dulu biar lebih gampang nanti untuk menggulungnya. Sebentar saja seperti ini, dan tidak lupa ini ada kulit pangsitnya ya. Untuk lakatnya atau kukusannya kita olesi dulu dengan minyak biar nanti tidak nempel-nempel ya pas saat dikukus. Jadi tidak susah untuk mengeluarkannya. Saya juga punya kentang, kita bagi 2 kentangnya setelah dikupas ya dan dibersihkan. Kita susun di klakatnya, lalu kita bikin untuk siomainya ya. Gampang aja, tinggal dimasukkan ke dalam kulit pangsit seperti ini. Bentuknya bebas. Ini maaf ya, saya nggak ngeh ke HP, cuma kerja aja pas lihat ternyata ini nggak ke video ya, malah terlalu bawah saya mengerjakannya, jadi tidak terlalu terlihat HP ya. Nah, begitu juga dengan yang tahunya, tahu coklat. Tinggal kita masukkan saja adonannya seperti ini. Bisa dirapihkan atasnya dengan garpu ya teman-teman. Lakukan saja sampai semuanya selesai ya. Begitu juga ini dengan
kolnya. Kolnya bisa langsung kol aja digulung atau pakai isian seperti ini ya teman-teman, agar lebih enak. Ini udah habis adonannya, hasilnya seperti ini, tinggal kita kukus. Ada telur juga ya untuk menambah variasi. Kita kukus sampai matang. Sambil menunggu matang, kita siapkan untuk saus kacangnya. Karena saya maunya cepet ya, nggak mau ribet. Ini udah ditunggu sama keluarga, udah mau banget katanya. Saya gunakan aja bumbu pecel seperti ini yang instan ya, tinggal kita seduh dengan air panas lalu kita hancurkan ya. Nah ini jadi gampang banget ya. Kalau teman-teman mau menggunakan saus kacang bikinan sendiri, itu bakalan jauh lebih enak ya teman-teman. Ini untuk kekentalan saus kacangnya bisa menyesuaikan selera masing-masing. Ini dia setelah kurang lebih 30 menit kita kukus. Hasilnya ini wangi banget, menggugah selera pokoknya. Dan akan kita coba ya, kita susun di piring semua jenis yang ada di sini, mulai dari kolnya, terus siomainya, lalu tahunya juga ya. Pokoknya semuanya ada di sini, kentang, telurnya juga. Tinggal disiram dengan saus kacang. Ini bahkan lebih enak dari emang-emang yang jualan di dekat rumah ya. Semuanya bilang gitu. Dan semuanya ketagihan mau dibikinin lagi. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Tinggal ditambahkan dengan kecap dan jeruk ya. Ini enak banget. Untuk resep yang kedua, saya akan berbagi resep pempek ikan tongkol. Ini bikinnya ternyata mudah banget. Rasanya juga enak. Ikannya lumayan kerasa ya, meskipun dengan ikan tongkol tidak bau amis sedikit pun. Ini cocok dijadikan sebagai ide jualan karena bisa lebih ekonomis. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada 5 siung bawang putih, ada 2 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Semua bahan ini kita haluskan ya dengan cara diulek. Saya lebih milih diulek karena kalau diulek itu aromanya lebih keluar. Apalagi bawang putih ya, harus ada sensasi geprek biar zat-zat yang bermanfaatnya itu bisa keluar dan aromanya juga bisa keluar. Kita haluskan sampai benar-benar halus ya, jadi seperti pasta gitu. Teman-teman kalau malas bisa saja menggunakan blender ya, tapi kalau menurut saya lebih enak diulek seperti ini. Kalau udah halus, kita masukkan ke dalam teflon ya atau wajan karena akan kita masak. Tambahkan 500 ml air. Ini airnya sudah ditakar, jadi ini sedikit kita masukkan ke ulekannya. Sayang masih ada bumbu-bumbu yang tertinggal ya. Kita aduk seperti ini, lalu masukkan air sisanya dan siap untuk kita masak. Kita rebus ya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, tambahkan 350 gram tepung terigu serbaguna ya atau protein sedang. Kita masak kembali. Ini api kompornya boleh dengan yang kecil ya teman-teman, biar tidak cepat gosong ya. Sambil kita aduk-aduk seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan wajan atau teflon yang ukurannya lebih besar ya, biar tidak susah untuk mengaduknya. Ini saya kekecilan teflonnya, jadi agak susah untuk mengaduknya. Kita aduk sampai tepung terigunya tercampur rata dengan airnya ya teman-teman. Dan tidak bau terigu lagi ya, tidak bau mentah gitu. Kalau sudah tercampur dan sudah panas juga terigunya, udah matang,
bisa kita matikan api kompornya dan masukkan ke dalam wadah yang cukup besar ya, karena akan kita uleni nantinya. Lalu ini kita biarkan sampai agak dingin ya, sampai dingin. Sambil menunggu kita chopper ikan tongkolnya. Ini ikan tongkolnya cuma ada 150 gram. Kalau teman-teman punya lebih bisa juga ya dipakai karena biar lebih kerasa gitu ya. Kita tambahkan dengan 1 butir telur, lalu kita haluskan. Ini menggunakan sisa ikan tongkol, sisa membuat bakso tahu atau siomay. Resepnya ada di video saya sebelumnya. Nah, ikan tongkolnya sudah halus, kita masukkan ke adonan terigu yang sudah kita buat tadi. Dan ini sudah tidak terlalu panas ya, bahkan ini sudah dingin. Lalu tambahkan juga 250 gram tepung tapioka atau tepung aci. Kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Tepung tapiokanya bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya, agar lebih mudah untuk mencampurnya. Udah seperti ini, jadi kita aduk sampai kalis ya, sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk ya teman-teman. Kalau lebih lama lagi, lebih kalis lagi, itu bakalan lebih bagus ya, karena nanti hasilnya bakalan lebih mulus. Ini saya tidak kurang terlalu kalis ya. Hasilnya masih ada bekas-bekas pori-pori gitu, nggak terlalu mulus ya, tapi tidak mengapa karena sama-sama enak ya teman-teman. Nah, ini untuk yang lenjer. Dan sekarang kita bentuk untuk yang kapal selam yang untuk diisi dengan telur. Caranya seperti ini, kita ambil adonan, lalu kita lubangi tengahnya, dan lubangi dengan telunjuk ya. Lalu lubangi dengan jempol ya teman-teman. Jadi harus membentuk kayak mangkok, bukan mangkok ya, kayak apa ya, kayak lumpang gitu, agar nantinya si telurnya itu tidak melebar-lebar keluar ya teman-teman. Jadi usahakan tekanannya itu di jempol dan membentuk ruangan kosong di dalam, tapi bagian permukaannya tidak melebar ya, bukan kayak mangkok gitu. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat di video. Jadi ditekan-tekan dengan jempol ya teman-teman. Nah, seperti ini saya ulangi kembali. Lubangin dulu dengan telunjuk, lalu dengan jempol di bentuk lubangnya dan lebih ditipiskan ya. Ini terlalu tebal ya saya ini adonannya. Teman-teman bisa lebih tipis juga biar nantinya lebih mudah matang ya. Kalau seperti ini harus lama ya teman-teman. Nah, ini saya akan buat yang lebih besar, karena saya akan masukkan 1 butir telur ya. Kalau itu yang agak kecil-kecil, saya akan masukkan telur yang udah dikocok. Kalau ini saya akan masukkan 1 butir telur utuh. Request Pak suami ya, maunya semua telurnya. 1 butir telur utuh. Jadi saya bikin yang jumbo seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, besar banget ya. Dan alhamdulillah kita masukkan telur, ini cukup ya untuk 1 butir telur ukuran sedang ya, lumayan agak besar juga. Lalu tinggal kita tutup. Cara tutupnya seperti ini. Bagian bawahnya jangan sampai ketekan ya teman-teman. Bagian atasnya saja kita cubit-cubit. Kalau ada yang bocor bisa kita tambal dengan adonannya ya. Nah, untuk yang kecil-kecil saya akan isi dengan telur kocok seperti ini. Biar mudah saja ya. Kalau 1 telur itu emang
harus besar ya adonannya. Nah, ini pelan-pelan saja menutupnya. Jangan sampai tertekan bagian bawahnya ya, jadi langsung atasnya saja. Ini saya ulangi ya untuk pembuatan kapal selamnya. Nah, pokoknya ini sebisa mungkin, setipis mungkin ya teman-teman. Setipis dan sebesar mungkin itu untuk lubangnya. Dan saya coba dengan 1 telur utuh lagi dan ternyata alhamdulillah bisa masuk. Tinggal kita tutup. Nah, begini cara nutupnya ya teman-teman. Harus hati-hati. Apalagi untuk pemula ya seperti saya. Ya, tapi ini hasilnya bagus ya. Tidak keluar-keluar nantinya. Ini untuk sisanya saya akan bikin lenjer saja. Jadi ini yang kepala selamnya lumayan banyak ya. Saya bikin 7 buah. Kita tinggal rebus ya ini semuanya. Direbus yang lenjer dulu. Ini teman-teman bisa merebus dengan panci yang besar ya, semuanya langsung. Kalau ini saya sebagian-sebagian dulu karena pancinya kecil. Direbus sampai matang, sampai mengembang ya. Apalagi untuk kapal selam ini merebusnya itu lama karena kulitnya itu lumayan tebal dan isiannya ada telur juga, jadi harus benar-benar matang ya, jangan sampai nanti telurnya masih mentah. Nah, sambil menunggu merebus karena lama, kita bikin untuk kuah cukoknya. Ini saya menggunakan asam Jawa asli ya, jadi saya tidak menggunakan cuka biar lebih sehat buat anak-anak. Rendam dulu dengan air panas, lalu kita haluskan bumbunya. Ini digeprek aja dulu. Untuk bawang putihnya kurang lebih 5-7 siung, lalu tambahkan ebi kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Kita blender dan ini hasil setelah di blender. Lalu kita tambahkan gula merah. Ini saya gunakan 2 ganduk besar seperti ini. Lalu tambahkan air asam yang sudah kita rendam dengan air panas tadi. Sambil diremas-remas seperti ini agar saripatinya keluar dan sambil disaring juga agar nanti hasil airnya itu tidak kotor ya. Lalu tambahkan lagi air secukupnya sesuai selera ya. Kalau misalnya teman-teman maunya kental, airnya cukup sedikit saja. Kalau mau agak encer bisa ditambahkan lagi airnya. Lalu kita tambahkan juga garam dan gula pasir agar lebih keluar lagi rasa manisnya ya. Kita panaskan sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih kita siapkan dulu cabai rawit, kita blender ya dengan air secukupnya. Lalu balik lagi ke larutan cukoknya, kita bumbui ya, disesuaikan, dirasain dulu. Kalau misalnya kurang garam atau gula bisa ditambahkan kembali. Nah, sudah mendidih seperti ini, bisa kita pisahkan ya. Ini saya sengaja memisahkan pemasukan cabai rawitnya karena ini anak-anak juga mau, jadi nanti akan saya pisahkan dulu yang tanpa cabai rawit. Nah, ini karena sudah mendidih dipisahkan dulu yang buat anak-anak, baru sisanya kita tambahkan cabai rawit yang sudah kita blender tadi ya. Jadi anak-anak juga bisa memakan, kita juga bisa enak ya memakan pedasnya. Nah, ini kita masak sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih bisa kita angkat dan masukkan ke wadah yang akan kita sajikan secukupnya. Kembali lagi ke pempeknya, ini yang kapal selam sudah benar-benar mengambang. Pastikan ini dalamnya juga udah
matang ya. Ini dia hasilnya setelah direbus dan ditiriskan. Akan kita goreng. Untuk penggorengan bisa seperlunya ya. Sisanya bisa kita frozen juga sebagai stok. Nah, ini kita goreng di minyak yang udah benar-benar panas. Lalu dibalik cukup sekali aja ya. Digoreng sampai berwarna kuning keemasan seperti ini. Ini sama sekali tidak muncrat-muncrat ya minyaknya. Berarti itu prosesnya udah benar ya. Adonannya udah matang sebelumnya, jadi tidak ada cipratan-cipratan minyak. Yang kapal selam juga ini udah kuning keemasan, tinggal kita sajikan di piring, disajikan bersama kuah cukoknya. Ini yang kapal selam, kita buka dulu yang isian 1 butir telur utuhnya. Kita potong. Ini tadi masih agak basah-basah ya, jadi saya goreng kembali. Nah, ini dia hasilnya, bisa disajikan bersama dengan potongan timun dan bisa juga ditambahkan dengan mie basah ya. Disesuaikan selera saja untuk penyajiannya. Ini enak banget. Teksturnya juga lembut, empuk, nggak terlalu kenyal kayak bakso aci gitu. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.